yang sudah disepakati dalam sinode itu. Mendengar, bukan membaca tulisan. Itu garis besarnya di situ. Ketika misalnya nih kepepet nih, wong ditekoni lemang dun gak iso tapi dia pengen ngomong, dan orang itu mungkin dalam kondisi keadaan yang ya memang keadaannya dia nggak mau ngomong, nggak mau apa, itu terkecuali. Karena nanti persepsinya, saya yakin ketika itu boleh menulis aku dewe, dulu menjalani tugasku tak sebar nanti aku tulis dewe, saya sekumpulnya tak rangkum selesai. Karena apa? Beda, ya, beda. Saya ngobrol dengan jenengan ketika saya nulis surat, ngobrol dengan jenengan itu beda. Di tulisan itu tidak ori lagi nanti. Wah, ini koyone anu tinggal nek. Tapi kalau berkomunikasi, orisinilnya itu kelihatan, keasliannya, kepolosannya orang itu bercerita kelihatan. Ini bukan hanya sekedar menjalankan tugas sinode ini selesai, tidak. Kita mau cari pengalaman. Dan yang untuk merekam, ditulis, itu syaratnya yang disampaikan Mas Andi tadi. Mungkin orang itu ada permasalahan di gereja dengan pengurus, dengan siapa, sehingga dia tidak mau ngomong nih, didatangi juga tidak mau, ngomong langsung juga tidak mau. Nah, itu kecuali dari perspektif itu orang bisa menulis dan merekam. Tetapi selain perspektif itu menurut saya tidak. Kita coba untuk datang, mendengarkan, dan yang menulis salah perspektifnya hanya itu. Orang yang memang tidak mau datang ke gereja dan tidak mau didatangi, itu baru bisa menulis dan merekam. Tapi selama orang itu mau didatangi dan mau diajak berbicara, kita harus coba melakukan dengan bentuk tulisan kita, ya, dialog apa tadi, mendengarkan kita. Kalau saya itu sih jawabannya. Jadi orientasinya ke metode itu. Karena ini bukan hanya sekedar tugas loh, sekedar tugas menyelesaikan penelitian, tidak. Kalau mau enak seperti itu sama. Paroki ada pertanyaan, fotokopi, sebar jawab pertanyaan, nanti sama-sama ujung-ujungnya hanya menjawab pertanyaan tuh ketemunya tadi yang disampaikan Mas Andi. Kita nggak mau itu. Jelas ya Bapak Ibu ya, yang saya sampaikan ya. Jadi boleh ditulis atau direkam dengan catatannya itu. Orang tidak mau didatangi dan tidak mau mendatangi dan tidak mau pergi ke gereja dan tidak mau diajak dialog. Itu syaratnya boleh ditulis dan direkam. Itu menurut saya Mbak penjelasannya. Terima kasih. Tapi selama orang itu mau didatangi, mau diajak dialog, usahakan dengan dialog. Dengan didatangi, kita dengarkan apa yang disampaikan. Tuh, terima kasih. Mas Agus itu maksudnya mungkin kita bersama melakukan tugas ini. Kalau kita hanya menyebarkan, menyuruh, bikin buat pengalaman pribadi masing-masing, ya sudahlah, biarkan terus masing-masing gitu maksudnya. Jangan kita bikin anak kita sendiri. Maksudnya supaya ini sudah berjalan dengan baik, ya kita memang harus turun ke bawah. Dan kita Asdakor memang harusnya menjadi cara hukum yang benar dan baik, seperti apa yang kita jelaskan tadi. Terus nanti kalau umpamanya mau ditulis sendiri boleh sebenarnya. Tadi boleh sebenarnya. Cuma ada salah satu tadi. Tulis sendiri bisa. Ada model kamu sendiri juga bisa. Karena dia ingin ada sesuatu yang tidak bisa diharapkan, tidak boleh ada orang lain yang mendengarkan selain dari tim paroki, bisa kirim langsung juga bisa. Ada emailnya, dikasih emailnya boleh. Nanti tinggal registrasi bilang aja ini dari ini, Pak ini kasih ini, sudah. Tapi syaratnya tadi yang akan disampaikan ya, memang orangnya memang nggak mau tuh datangi, nggak mau dialog, ada gitu. Karena ada sesuatu yang rahasia mungkin nggak apa-apa. Boleh, direkam langsung dikirim langsung ke email kita, boleh. Langsung menghubungi paroki juga ada kamu saudara. Tadi kan saya bilang juga ada yang nggak mau di paroki, nggak mau di stasi maksudnya. Hubungi dari paroki, ada timnya di sana. Mau kita di sana, boleh. Kamu tadi kalau rekaman kita mau bertemu langsung berdua atau bertiga, satu mau cerita, monggo cerita, kita nggak mau terus kita rekam, boleh direkam.
kita gunakan teknologi. Kita bebas kok, partisipan kita bebaskan supaya dia juga lebih enak, bebas mengeksploitasi pengalamannya. Maksud dari tadi ada yang memoles, kata Mas Agung memoles. Yang dimaksud memoles dan tidak boleh itu ketika kita memoles data dari partisipan kita poles. Maksudnya data nggak asli, otentik sebenarnya. Ada data-data yang tidak boleh, yang tidak sesuai dengan diri saya sebagai guru hukum saya ganti. Itu tidak boleh. Jadi apapun hasilnya dari partisipan kita, dari narasumber kita yang bercerita, ya itulah yang kita laporkan. Jadi kita tidak boleh membuat sedikit pun hasilnya. Tapi kita memang harus butuh kreativitas kita bagaimana kita bisa mendekati umat, terutama kaum marginal. Ada partisipan dari stasi yang memang dia tidak mau bercerita dengan partisipan, dengan fasilitator stasinya, karena mungkin dia seperti ada masalah yang mungkin tidak diharuskan untuk mereka mendengarkan masalah dia. Kita terbuka, tim fasilitator paroki terbuka. Kami ada banyak temannya, ada Mas Andi, ada saya, Mbak Tati, ada Bu Tin, Mbak Ria, Mas Agus, Mas Bambang, dan Mbak Lina, Mbak Eni Taman Sari juga. Nah, jadi nanti misalnya itu kita bisa mengarahkan, misalnya nih si Dika, misalnya Dika ada suatu permasalahan yang yang kami nggak tahu ya seperti apa, tapi kira-kira Dika ini cocoknya ngomong sama siapa ya? Kalau kira-kira Dika ini pendiam, kira-kira cocoknya nanti sama siapa? Atau kita dipilih, atau dikasih memilih, kamu nanti mau cerita dengan siapa? Silahkan hubungi sekretariat paroki, nanti kami bisa siapkan waktu untuk mendengarkan. Gitu. Jadi kita mindset kita dibuat yang nggak susah kan, jangan dipikir susah, fleksibel aja. Mau enaknya gimana? Mau ke paroki oke, mau ke stasi oke, dengan kerjasama kita ya yang baik. Fasilitator ya jangan gampang emosi, kita jangan gampang seperti masa keunggiran. Oh nggak berkenan nih kayaknya nih kata-katanya nih sama aku poles dikit lah biar lebih baik. Jangan. Jadi untuk menanggapi sinode ini sudah banyak yang diutarakan dari bapak-bapak dan ibu. Jadi kami punya pendapat begini. Untuk mencari data, informasi ke umat sesuai dengan metode cara bahwa sinode ini kita berjalan bersama-sama, kebebasan. Jadi untuk saya punya pendapat, kita harus bisa merahasiakan umat dalam pertanyaan nanti. Tapi kalau umat dicatat pertanyaan ini dari si A, itu kayaknya nggak ada kebebasan, dan itu kayaknya menjadi bumerang. Apalagi pertanyaan ini dari siapa? Dari Pak Agus, Kota Gajah. Yang namanya manusia nanti tetap terbongkar. Jadi saya punya pendapat untuk sinode ini jangan sampai kita mengetahui data itu dari si A, dari si B. Karena ini berjalan bersama-sama, berarti yang ngasih jawaban itu umat. Dan umat itu siapa? Ya umat Katolik gitu. Jangan sampai mencatat ini pertanyaan dari Pak Widi, jangan. Itu pesan dari saya. Kalau disetujui monggo. Harus rahasia. Memang dari Uskupan kemarin ada pertanyaan semacam ini, bagaimana apakah kita akan melampirkan semua hasilnya dan kita lampirkan siapa nama dan stasi, maksudnya identitasnya? Iya, katanya. Memang kita harus kasih identitasnya. Maksudnya apa? Supaya kita tidak asal. Kalau kita nggak ada identitasnya, nanti kita bikin sendiri. Maunya mereka begitu. Jadi memang ada, tapi kita harus rahasiakan ini. Dan dokumen ini makanya harus dikumpulkan ke paroki. Nanti kita akan kumpulkan lagi ke
sopan. Semua fasilitator apa harus membawa notulen? Apa kita bisa berdiri sendiri atau mendatangi atau kunjungan sendiri tanpa notulen? Jadi kita bisa berdaya sendiri, rekam sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita kunjungan itu apa harus notulen? Ayo kita bareng-bareng ke sana atau kita bisa ke sana sendiri gitu loh sebagai fasilitator. Terima kasih. Tidak suka dengan hal-hal yang formal. Sebagai contoh misalnya ketika kita mau mewawancarai salah seorang dari antara kita, dan itu sudah kita tentukan kapan waktunya, kapan kita ketemunya dan lain sebagainya. Saya yakin yang akan disampaikan hal-hal yang baik. Tapi kalau mau menggali sesuatu yang memang betul-betul konkret, lakukannya dengan non formal. Misalnya pas kita mau main sore atau ngopi bersama atau main catur bersama atau ngarit bersama dan lain sebagainya. Di situ akan muncul cerita-cerita yang original yang mereka hadapi, yang mereka alami berkaitan dengan pengalaman hidup mereka. Tapi kalau sudah ada kesepakatan kapan waktunya, apa yang mau kita bicarakan, biasanya hal-hal yang baik yang karena saya sering mewawancari Bapak Sinal seperti itu. Jadi hal-hal yang baik yang akan dimunculkan. Tapi ketika kita ngobrolnya itu sambil santai, tidak disengaja, justru hal-hal yang konkret, hal-hal yang real itulah yang akan muncul. Sehingga kita sebagai fasilitator sebenarnya ya harus pandai-pandai mengatur strategi tadi supaya kita betul-betul dapat menggali cerita yang sebenarnya. Seperti itu. Terima kasih. Saya pernah menemui mencoba saya menemui seseorang dan juga tulis, tapi ya tulis ya mewawancarai, dan saya kan mereka nggak seberapa pintar lah pakai media elektronik itu lah belakangan saya. Tetapi saya nulis, setelah itu dia menulis, dan setelah menulis itu membaca apa yang dia bicarakan. Nah makanya saya tadi bilang nak nulis diri gitu. Pernah yang menulis seseorang ngaku tulisannya diri, ngomong diri, berotot diri. Ngomong lagi, Pak dilapor yang tadi nama Rocky. Nah itu saya bilang, Mas, ini tidak akan diketahui orang banyak, hanya rahasia saja. Tidak diketahui banyak orang. Saya juga tidak saya tulis namanya yang nulis pokok. Itu kan tidak saya tulis namanya. Pikir saya setelah pulang ya saya tulis itu. Jadi ngamuk solusinya bagaimana ketemu orang yang model kayak gitu. Aku nak tulis diri ya iso. Gak kayak gitu. Terus saya ya wis sudah demo kita kenal orang. Hanya jawaban saya gitu kan daripada emosi. Padahal awalnya kan Pak Agung nyuruh doa, hapus doanya. Akhirnya tutup doanya ya, aku manusia beda, kamu tinggi ini juga. Itu tujuan sangku kayak gitu, yuk sangku jengkel itu. Ideal itu disampaikannya memang harus ideal, tapi nanti kebijakan itu ada di lapangan sebenarnya. Jadi nggak perlu didiskusikan lagi masalah identitas itu ditulis dan tidak ditulis. Tapi ketika orang itu tidak mau menulis identitas, ya kita yang nulis karena kita kenal gitu loh. Karena mereka juga nggak akan wes ngomong tulisan identitasnya lah mau mesti ngono gitu loh. Ini kekhawatiran kita sebenarnya. Tapi kalau prakteknya, saya kira ketika kita memang nggak ngomongin masalah identitas, mereka bisa saja
data yang kita dapatkan tadi ada namanya, maksudnya. Waktu ini saya bertemu dengan Mas Dika, Mas Dika cerita tentang pengalaman temannya, kita tulis nama dan namanya. Tapi ini yang kita eksplorkan juga, karena semuanya. Yang kesimpulan tadi itu untuk membantu kita, untuk membantu paroki. Paroki juga nanti akan buat kesimpulan lagi, dirangkum lagi, itu membantu keuskupan. Tapi semua data yang didapatkan dari umat, walaupun berbentuk tulisan, rekaman, video, semuanya itu harus dikumpulkan ke uskupan. Itu Pak. Itu sebagai data mereka. Kita lampirkan itu semua. Dan itu harus dilampirkan karena nanti kalau mereka cross check, oh benar tuh ini, mereka bisa lihat. Oh iya ternyata gitu. Kalau kita nggak kasihkan data, wah ini ngawur gitu. Hanya yang penting kirim aja terus ubah dulu. Kita diharapkan supaya kita bisa mendapatkan data yang benar, baik, valid, dan bebas. Orang yang dikritisi misalnya, itu sih menurut saya. Jadi identitas itu sebenarnya dalam hal seperti ini bukan masalah yang cukup membahayakan bagi diri orang itu, karena ini sifatnya sharing pengalaman iman.